bilangan ratusan, 500 juga nggak ada perubahan, kita tulis lagi 500. Baru setelah itu bisa kita jumlahkan. Kenapa? Sudah terdiri dari bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. 500 terdiri dari 5 ratusan. Tulis 5. 40, 40-an. Berarti 4 puluhannya. Kemudian satuannya 1 berarti hasilnya adalah 541. Baik anak-anak, kita akan lanjut lagi ya ke slide berikutnya. Nah, ini ada masih contoh bagaimana kita menyelesaikan penjumlahan susun panjang bilangan ratusan. Sedikit berbeda dari dua contoh sebelumnya. Di sini kita temukan penjumlahannya bilangan ratusan ditambah puluhan. Oke ya. Hati-hati di sini bukan ratusan dengan ratusan tapi ratusan dengan puluhan. Langkah apa yang pertama kita lakukan? Susun dua bilangan yang akan dijumlahkan sesuai tempatnya. Tulis dulu bilangan yang pertama ini. Seperti ini 279. Bilangan yang kedua 18. Lihat 18 terdiri dari angka puluhan dan satuan. Tidak ada angka ratusannya. Maka letakkan satunya ini di bawah angka puluhan. Ini di bawah angka 7. Tidak boleh 18-nya kita tulis di sini. Ya. Nah, seperti ini misalkan. Ya, Ibu contohkan 279. Nah, mungkin anak-anak ada yang kurang teliti menuliskannya seperti ini. Disusun ke bawah, betul. Tetapi lihat, 8 ini satuan diletakkan di bawah puluhan. 1 ini adalah angka puluhan diletakkan di bawah angka ratusan. Yang seperti ini tidak benar. Kenapa? Nanti menjumlahkannya menjadi tidak tepat. Lihat, angka satuan harus ada di bawah angka satuan. Angka puluhan harus ada di bawah angka puluhan. Kalau sudah begini, kita tulis sama dengan, lihat pisahkan bilangan penyusunnya. 279 hasilnya adalah 200 ditambah 70 ditambah 9. Kemudian 18 kalau kita pisahkan puluhan dan satuannya terdiri dari 1 puluhan berarti nilainya 10 ditambah 8. Sudah begini diapakan lagi, Bu? Buat garis. Mulai dari angka ratusan terus panjang sampai ke angka satuan. Lihat operasinya, operasi apa? Penjumlahan. Maka di sini diberi tanda tambah. Setelah itu boleh baru mulai menjumlahkan. Ingat-ingat menjumlahkan mulai dari tempat satuan. Seperti ini. 9 ditambah 8 adalah berapa? 17. 70 ditambah 10. Dari belakang jumlahkan. Hasilnya adalah 80. 200. Bagaimana ini 200? Turun langsung anak-anak, terjun. Kenapa? Karena di sini tidak ada bilangan lain untuk menjumlahkan. Turun langsung. Nah, ini dia. 200. Jadi, sementara ini 279 ditambah 18 hasilnya adalah 200 ditambah 80 ditambah 17. Nah, lihat di belakang. Di belakang ini bukan angka satuan, tapi angka puluhan dan satuan. Maka artinya sebaiknya kita pisahkan. Kenapa? Supaya mudah menjumlahkannya.
Nah, 17 ini terdiri dari 7 satuan, 1 puluhan berarti 10. Bilangan yang lain 80 kita tulis lagi di bawahnya. 200 tulis lagi di bawahnya. Kemudian setelah itu lihat ke bawah lagi. Baru ini, sebentar ya. Baru setelah itu, ini puluhan dengan puluhan kita jumlahkan. 80 dengan 70. Ya, jadi berapa? 90. Mulainya dari sini anak-anak ya, satuan. Jadi 200 tetap ditulis seperti di atas karena tidak ada penambahan bilangan lagi. 80 tambah 10 yaitu 90. Kemudian 7 juga tetap ditulis 7. Kenapa? Karena tidak ada penambahan lagi dengan bilangan yang lain. Sekarang sudah bisa dijumlahkan, lihat, karena sudah terdiri dari angka ratusan, puluhan, dan satuan. 200 ditambah 90 ditambah 7. Mudah saja. Ambil angka depan-depannya saja. 2, angka depannya 2, 9, tulis di sini. Kemudian 7. 2, 9, 7. Kita baca jadi berapa? 297. Sip ya, bisa insya Allah. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang bagian berikutnya anak-anak kita belajar penjumlahan susun pendek. Ibu yakin di kelas 1 anak-anak sudah pernah belajar penjumlahan susun pendek. Hanya saja bilangan yang kita jumlahkan ketika di kelas 1 yaitu bilangan puluhan dengan satuan atau puluhan dengan puluhan. Nah, kali ini di kelas 2 kita akan belajar menjumlahkan bilangan ratusan dengan ratusan atau ratusan dengan puluhan dengan cara susun pendek. Oke, sebentar. Kita lihat di sini ada beberapa contoh soal ya. Contoh soal pertama. Berapa ditambah berapa? 203 ditambah 124. Seperti tadi, langkah pertama apa? Susun dua bilangan yang akan dijumlahkan. Ya, ulang lagi. Yang pertama yang harus kita lakukan, susun dua bilangan yang akan dijumlahkan sesuai nilai tempatnya. Nah, seperti ini. Harus sejajar satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kalau sudah sejajar, barulah boleh kita jumlahkan sesuai nilai tempatnya. Ingat-ingat, mulai dari tempat satuan. Dari belakang, tidak boleh dari ratusan. Ya, oke, kita mulai dari satuannya. Di sini, satuannya adalah 3 dan 4. Jumlahkan. 3 dan 4 hasilnya yaitu, silakan berhitung. Berapa? 3 dan 4 hasilnya? 7. Tulis di sini rapi, tidak boleh geser ke tempat puluhan. 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. 0 ditambah 2. Nah, di sini biasanya anak-anak suka bingung. 0 tambah 2 berapa ya? 0 apa 2? Seperti ini anak-anak membayangkannya. Nggak punya kue, kemudian dikasih kue 2. Jadi berapa? Punyanya berapa? Tadinya nggak punya kue, dikasih kue 2 dari teman. Jadi punya 2. Oke, 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi berapa 203 ditambah 124? 327. Mudah bukan? Selanjutnya kita coba lagi contoh soal berikutnya. Berapa bilangan yang akan kita jumlahkan? 437 ditambah 238. Ingat,
Sudah kita letakkan belum sesuai dengan nilai tempatnya? Sudah rapi, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Sekarang, kalau sudah, apa yang harus kita lakukan? Jumlahkan sesuai nilai tempatnya. Mulai dari mana? Dari tempat satuan. Tempat satuan ini tempat yang paling belakang, angka paling belakang. 7 ditambah 8, hitung. Berapa? Oh, ternyata hasilnya berapa itu? 15. Lihat, 15 ini bilangan yang terdiri dari dua angka. Angka puluhan dan angka satuan. Di sini, di area ini, Ibu buat lingkaran ya. Garis seperti ini. Di area ini adalah area tempat satuan. Maka tidak boleh angka puluhan, satu ini kan puluhan, ditaruh di sini. Terus bagaimana? Yang mana yang harus ditaruh di sini? Setelah dijumlahkan dapat angka 15, maka yang ditulis di tempat satuan adalah angka 5, angka satuan. Tulis 5-nya di sini. Oke ya. Jadi kalau mendapatkan penjumlahan satuan dengan satuan terdiri dari dua angka seperti ini, yang ditulis di bawah angka satuan adalah angka satuannya, 5 di sini ya. Yang satunya diapakan? Titipkan ke tetangganya yang merupakan tempat puluhan. Coba kita baca. Jika penjumlahan satuan dengan satuan hasilnya puluhan, maka angka puluhan dititipkan di tempat puluhan untuk kemudian dijumlahkan. Di sini angka puluhannya adalah 1, maka titipkan ke sini tempat puluhan. Oke. Tulis di sini 1. Gitu. Baru setelah dititipkan kita jumlahkan semuanya. Jangan sampai sudah dititip tidak ikut dijumlahkan. Hasilnya jadi akan berbeda. 3 ditambah 3 berapa tadi? 3 ditambah 3, 6 ditambah 1. Atau dari atas, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. Tulis di bawahnya, ingat di bawah tempat puluhan. Seperti ini. 4 ditambah 2. Yaitu 6. Wah, tulisannya kurang rapi. Kita hapus dulu ya. Tidak bisa dibaca ya kalau terlalu berantakan. Nah, seperti ini kita dapat hasilnya 675. Begitu. Oke, lihat lagi contoh berikutnya. Bilangan yang dijumlahkan yaitu 284 ditambah 150. Ingat, meletakkan angka-angkanya harus sesuai dengan nilai tempatnya. Mulai kita jumlahkan dari satuan. 4 ditambah 0. Punya kue 4, tapi nggak ada yang ngasih. Nggak ada yang nambahin, nggak ada yang membelikan, nggak ada yang memberi lagi. Maka hasilnya 4 tambah 0 tetap 4. Kita tulis di sini di tempat satuan. 8 ditambah 5. Oh, ternyata hasilnya 13. Padahal di sini cuma boleh meletakkan satu angka, anak-anak. Ya, cuma boleh meletakkan satu angka. Nah, kalau begitu, yang mana yang kita letakkan? Apakah angka 1 ataukah angka 3? Nah, yang diletakkan adalah angka satuan. Angka satuannya berapa? 3. Tulis di sini.
Ini kita hapus dulu mungkin, atau tidak? Nggak apa-apa ya. 3. 3-nya penyok. Nah, seperti itu. Ya. Nah, yang satu dikemanakan? Simpan. Ya. Simpan atau titipkan kemana? Ke tetangga di depannya. Tetangganya yaitu angka yang ada di depan tempat puluhan. Berarti ke ratusan. Nah, satunya titip di sini. Tulis. Kecil saja. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Tulis di sini. Ya. Ketemu hasilnya? Berapa? 434. Lanjut lagi, kita terakhir ke contoh soal yang terakhir. Di sini agak berbeda. Kenapa? Karena yang dijumlahkan adalah bilangan ratusan dengan bilangan puluhan. Sama juga seperti tadi prinsipnya yang pertama, letakkan angka itu ya sesuai dengan nilai tempatnya. Tulis dulu bilangan pertama. 366 di sini, di bawahnya tuliskan bilangan yang akan dijumlahkan. Berapa? 18. Tulis seperti ini ya. Jangan sampai anak-anak menulisnya begini. Ya, kita tulis dulu pertama 366. Kemudian kita nulis 18 di depan. Angka satunya di bawah angka 8. Tidak boleh. Kenapa? Angka 1 ini angka puluhan. Yang ini angka ratusan. Kan 366. Berarti tidak tepat. Harusnya angka 1 diletakkan di bawah angka puluhan. Karena dia sama-sama angka puluhan. Yang seperti ini pasti hasilnya nanti akan salah. Oke, langkah kedua apa yang harus kita lakukan? Jumlahkan dari nilai satuannya. 6 ditambah 8. Hasilnya yaitu berapa? Boleh ditulis di sampingnya dulu, biar tidak lupa. 14. 14 ini 2 angka. Semua tempat ini baik puluhan. Baik satuan maupun puluhan, di bawahnya hanya boleh ditempati oleh 1 angka. Kecuali tempat ratusan boleh 2 angka ya. Nah, tapi tempat satuan, tempat puluhan, kursinya cuma bisa diduduki oleh 1 angka saja gitu. Ibaratnya ya anak-anak ya. 14, satuannya adalah 4. Tulis yang ditulis di sini angka satuan. Selalu yang ditulis duluan angka satuan. Satunya simpan atau titipkan pada bilangan di sebelahnya, yaitu tempat puluhan. Tulis di sini supaya tidak lupa. Kecil saja. Jangan geser ke sini nulisnya ya, supaya tidak salah menghitungnya. 1 tambah 6 atau 6 tambah 1 sama saja, hasilnya 7. 7 tambah 1, hasilnya 8. Tulis di sini 8. Wah, 8-nya penyok. Angka 3 sendirian, tidak ada yang dijumlahkan ya. Nah, maka langsung turun dia merosot. Tulis di sini 3. Berapa hasilnya? 366 ditambah 18, hasilnya 384. Oke anak-anak, selesai pembahasan kita hari ini. Alhamdulillah, tetap semangat dan rajin berlatih. Insya Allah semua pasti bisa. Untuk memudahkan ya, setelah menonton nanti sebaiknya jika ingin lebih paham maka tonton sebagian ya. Untuk lebih paham tonton sebagian. Pertama mungkin kalian pahami dulu yang pembahasan tentang penjumlahan susun panjang. Sampai di situ coba dulu mengerjakan soal penjumlahan susun panjang. Kemudian mulai lagi
setel lagi videonya mulai dari pembahasan penjumlahan susun pendek. Setelah itu baru berlatih. Ibu yakin semua akan bisa insya Allah, asalkan rajin berlatih, mengulang-ulang ya, karena dengan mengulang itu matematika insya Allah jadi akan semakin paham. Oke, sampai sini. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.